Itu muncul itu sosok prajurit. Di tengah-tengah tuh ada sosok perempuan, tapi beda dia tuh. Ya mungkin ibu Kanjeng Ratu itu. Terus dia bilang gini, putri sejati, panjenengan tak kei kembang kantil yo, nggawe wibawamu. Jadi bunga kantilnya itu dimasukkan ke minyak. Dulu 1000 malaikat karena sudah habis gitu. Kan mahal kalau 1000 malaikat tuh. Bapak saya nelpon, Roh, iya pak, ada apa gitu. Kamu jangan kaget ya, kamu tuh udah diceraiin sama suami kamu gitu. Gak ada alasannya? Iya, gak ada alasannya itu. Mbak sering ngirim uang ke keluarga? Ngirim ke keluarga itu. Butuh anak-anak tiap bulan dikirim untuk belanja apa gitu. Habis itu kan saya kaget Mang Ai. Jadi saya shock, saya pingsan. Mbak waktu mau kesini izin dulu dengan Nyi Ratu? Iya, saya minta izin dulu sama beliau gitu. Kenapa kalau nggak izin? Ya takutnya nanti ada kendala gitu di pas syuting penyutingan, takut marah gitu. Ada hadir di sini nggak? Ya saya rasa kalau saya sih merasa dilindungi sama beliau tuh. Dalam kepercayaan dan mitos Jawa, bertemu dengan Nyai Roro Kidul, Ratu Pantai Selatan, diyakini dapat membawa berbagai dampak. Salah satunya mendapatkan kesaktian atau ilmu goib, terutama bagi mereka yang memiliki tujuan tertentu. Pengalaman penuh misteri ini dialami oleh Mbak Roro. Apa kabar Mbak Roro? Kabar baik Mang Ai. Sehat ya Mbak Roro? Ya sehat, alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat, semoga sobat selalu dalam keadaan sehat walafiat ya. Dan selalu siap menonton tayangan dari Malam Mencekam. Mbak Roro punya kisah di tahun 2019 ya? Iya. Waktu itu Mbak Roro ini kepengen jadi seorang spiritual begitu ya? Iya, rencananya. Kepengen ngobatin orang, nolong orang begitu? Iya, rencananya. Oke. Jadi Mbak Roro ini berguru ke tempat-tempat keramat begitu ya? Iya. Berapa tahun itu? 2 tahun setengah. 2 tahun setengah. Iya. Pokoknya pengen bisa jadi kayak di film ya, nyobatin orang begitu ya. Mbak Roro sekarang aktivitas apa ya? Sekarang jadi ibu rumah tangga sekarang. Di rumah saja. Iya. Sebelumnya katanya TKI, TKW. Iya, dulu TKW. Sempat berapa lama? Dulu nih pindah-pindah negara itu. Di Jordan 2 tahun, di Singapura 5 tahun, 2 kali di Singapura tuh. Total 7 tahun. Iya, sama Lama yang juga yang ya? sekarang ini yang 2019 sampai 21 itu. Berangkat lagi? Rencananya tadinya mau berangkat lagi. Mau ke Hong Kong tadinya tuh. Cuma ketemu sama yang baru jadinya nikah. Oke, suami baru ya? Iya. Baik. Malam Mencekam, semakin malam semakin mencekam. Inilah kisah Mbak Roro. Awalnya begini Mang Ai. Waktu itu saya tinggal dengan suami ya di kampung itu. Kampung Indramayu lah. Tapi suami saya kerjanya kan serabutan gitu. Ya gajinya nggak cukup untuk makan sehari-hari. Itu kurang lah. Bahkan saya itu kadang 1 hari makan 1 hari enggak gitu loh. Ya sedangkan saya kan punya anak Mang Ai. Ya. Yang satu anak saya minta jajan ya untuk bayar sekolah gitu. Yang kecilnya lagi itu nangis-nangis itu, ibu boleh nggak saya beli mainan seperti teman-teman gitu. Sampai saya tuh sedih ya. Itu ya, anak saya kok minta, saya nggak punya uang gitu waktu itu. Jadi saya tuh bingung, saya sedih, saya gimana caranya itu biar anak-anak tuh kayak teman-temannya pengen beli mobil-mobil yang pakai remote tuh kan pengen gitu. Kita nggak punya uang tuh, ibu tuh sabar ya nanti ibu kerja dulu gitu. Saya langsung sedih makanya di situ tuh sedih banget, ya Allah anak saya kok, saya pengen kerja gitu rasanya, saya pengen bahagian anak-anak gitu. Itu udah lama waktu sebelum berangkat itu saya tuh 2016an itu.
Tapi kan masih kerja kan masih ikut suami lah. Jualan apa gitu. Habis itu saya lama-lama saya kepikiran, kan mayoritas di kampung kita itu banyak jadi TKW di situ. TKW banyak nih, tapi kita belum jadi TKW waktu itu, belum ngerti gitu. Orang-orang pada pergi-pergi, kita masih ngurusin rumah tangga, masih bantu-bantu di rumah lah. Yang namanya ibu rumah tangga gimana. Lama-lama kita kan kepikiran nih, kalau kayak gini saya mau jadi TKW aja lah ke luar negeri gitu. Jadi saya pas ada kesempatan saya ngomong sama suami, Mas, boleh nggak saya kerja ke luar negeri? Terus, ya terserah kalau kamu maunya begitu sih, kata dia gitu. Jadi boleh nih diizinkan. Iya boleh-boleh aja. Habis itu saya kan main ke rumah orang tua ya, saya izin sama bapak. Pak, saya pengen kerja ke luar negeri boleh itu. Ya terserah, kalau bapak sih terserah kamu, kata dia gitu. Kalau mau kerja silahkan, enggak ya terserah. Terus saya ngomong-ngomong sama keluarganya suami lah, mertua, kakak semua gitu. Ya nggak apa-apa, kata dia. Biar ekonominya tuh agak baik, tuh biar sama-sama kayak orang gitu. Jadi kan diizinkan nih sama keluarga semua nih. Terus keesokan harinya saya main ke rumah teman. Yang nggak jauh lah, satu kampung, cuma karena kita kan belum ada kendaraan dulu tuh ya. Jadi jalan kaki ke rumah tuh. Kebetulan Uun ada di rumah itu. Gitu, saya ketok tok. Assalamualaikum Un. Waalaikumsalam. Ada apa, kata si Un. Ini saya bilang, kamu tuh dulu kan pernah ya Saudi Arabia, saya bilang. Itu gimana caranya kerja tuh ke luar negeri tuh? Oh, kamu emangnya mau kerja? Iya, saya bilang, saya di rumah ekonominya susah, suami kerjanya tuh penghasilannya kurang gitu ya. Jadi kamu nekat nih mau ke sana. Iya, saya bilang, gimana caranya? Kalau saya sih dulu katanya cuma bawa KTP, kakak, akte, surat nikah sama surat izin dari suami gitu. Suami kan suruh tanda tangan tuh. Kamu emangnya mau cepet-cepet kerja roh gitu? Iya Un, kalau bisa sih cepet gitu, jangan sampai lama-lama. Ya udah kalau gitu kamu siapin dulu, kamu izin sama keluarga kamu, keluarga suami, anak-anak gitu. Berapa biayanya rencananya? Itu waktu itu nggak pakai uang, semua tuh ke sponsor itu dibawa ke PT gitu. Diutangin dulu ya, dibayarin dulu. Kita bayar nanti pakai potong gaji. Potong gaji. Iya waktu itu tuh. Berapa harus dibayarkan waktu itu? Gajinya 6 bulan setengah gaji. 6 bulan setengah gaji, harus mencicil ya? Iya. Total berapa itu? Totalnya 45 juta. 45 juta. Iya, total potongannya itu semuanya tuh. Berarti ini resmi ya, jalur resmi? Iya, resmi. PT-nya tuh asli gitu maksudnya, enggak bohong-bohong. Jadi waktu itu saya kan udah pulang ya, terus ngomong, Mas saya jadi berangkat nih, kamu beneran gitu? Iya, saya bilang. Dijemput sama sponsor, terus langsung ke PT tuh, dibawa ke PT ya. Alhamdulillah, saya tuh mungkin nasibnya baik ya. 1 bulan setengah langsung dapat majikan gitu di PT tuh. Ya anak saya nangis waktu itu. Saya pergi tuh. Ibu ikut gitu, saya bilang aduh gimana tuh, saya udah naik mobil ya. Jadinya ya terpaksa lah berangkat itu akhirnya. Lah setelah itu kan kita 2 hari kemudian penerbangan ke Singapura ya. Sampai sana kan udah dijemput agent, terus majikan juga jemput, dibawa ke rumah. Habis itu kita alhamdulillah majikannya tuh ya baik lah, diterima baik di sana ya. Setelah 1 tahun kemudian saya kerja, saya dapat kabar dari orang tua di kampung gitu. Bapak saya nelpon, Roh, iya Pak, ada apa? Kamu jangan kaget ya, kamu tuh udah diceraiin sama suami kamu gitu. Habis itu kan saya kaget Mang Ai. Jadi saya shock, saya pingsan. Saking kagetnya. Jadi saya merasa terpukul banget Mang Ai. Kok tega gitu suami saya, kok nyerain saya gitu ya kan. Gak ada alasannya? Iya, gak ada alasannya itu. Mbak sering ngirim uang ke keluarga? Ngirim ke keluarga itu. Butuh anak-anak tiap bulan dikirim untuk belanja apa gitu. Terus saya itu kan
mungkin majikan saya cari-cari apa lah biar saya siuman ya. Terus saya nangis tuh. Kata mem aku, udah kamu istirahat aja, nggak usah kerja hari ini gitu. Jadi saya suruh masuk kamar, nggak boleh kerja itu, istirahat 1 hari itu. Nah besoknya kan kita bangun kan ditanyain majikan, sini Roh. Tuh. Saya tanya, kenapa kamu kok sampai pingsan gitu, kata mem aku. Mem, saya bilang, aku dicariin sama suami loh mem. Oh ya udah yang sabar ya, katanya gitu. Habis itu saya kerja lagi lah. Kerja karena kita kan malamnya susah tidur nih. Malam susah tidur, siang juga makannya males lah. Mau makan tuh kita kepikiran kok, aduh terasa seperti sambar petir dicerain sama suami tuh kok kenapa gitu, tega sama saya. Habis itu pada suatu malam kita kan jam 12 malam nih selesai kerja nih. Kan karena perutnya lapar, kan malamnya susah tidur kita senderan di pojokan kamar ya. Itu saya didatengin sama Ibu Kanjeng Ratu gitu. Datang itu. Dia cantik banget wajahnya. Ininya pakai melati ya. Bunga melati, prabonnya juga. Ya, yang digambar-gambar itu persis, tapi saya yang aslinya lebih cantik banget tuh. Cantik banget orangnya. Datang dengan sendirinya? Iya. Tanpa baca mantra? Enggak ada. Jadi datang lah. Terus dia ngomongnya gini gitu. Putri sejati, panjenengan gak usah khawatir lek barang sing ilang kuwi bakal diganti karo barang sing luwih apik. Aku panggonku nang Gunung Kumbang Liep Donomulyo. Apa artinya itu, Mbak? Katanya dia, saya itu tempat saya ada di Gunung Kumbang Liep Donomulyo Malang. Saya kan sadar, Malang tuh di mana itu Mang? Karena saya kan orang Cirebon ya. Aslinya tuh nggak tahu Malang tuh di mana kan. Habis itu dia hilang itu Mang. Hilang, saya kan tersadar ya. Jadi saya habis itu saya kan udahlah, saya tidur betulan itu, habis itu udah malam kan dia tidur betul benar-benar. Besok pagi ya biasalah kerja lagi apa gitu. Nah, saya lihat-lihat di YouTube gitu, saya capek nih jadi pembantu terus gitu pikiran saya kan. Pengennya tuh ada kerjaan lain yang ringan gitu. Jadi saya lihat-lihat di YouTube itu Mang ada praktisi tuh rame tamunya tuh gitu. Saya kira kan ya jadi praktisi kan mudah ya cari uangnya tuh gitu kan. Wah. Jadi kepengen begitu? Ya kepengen gitu, pengen ngobat-ngobatin orang. Tapi kita nggak kepikiran untuk nyari uang tuh. Tapi ngelihat paranormal tuh kok enak gitu. Kayaknya ringan lah, cuma doa-doa gitu kan. Langsung sembuh orangnya. Seperti yang ditayangkan di YouTube? Iya gitu rencananya ya. Lama-lama kalau istirahat kan kita jam 5 tuh istirahat, kita kan buka Facebook ya. Nah di situ ada profil tuh masuk gitu. Orangnya pakai baju putih, terus pakai kayak Sunan Gunung Jati tuh, dia pakai ada tongkat gini, pakai tasbih. Ya namanya Ki Tirto itu tuh. Jadi saya minta berteman sama beliau. Tak berteman, ternyata dikonfir sama dia tuh. Tapi saya udah, habis itu saya kerja biasa lagi. Pas saya jam makan siang, nah dia itu inbox di Messenger. Assalamualaikum Mbak, salam kenal. Saya paranormal dari Jawa Timur, kata dia gitu. Oh iya Ki, saya panggilnya kan Ki ya. Iya Ki, salam kenal juga. Habis itu kan dia nyambung itu. Mbak asli mana? Saya dari Cirebon Ki, saya bilang. Oh Cirebon ya. Terus sekarang kerjanya di mana? Lagi kerja apa gitu? Saya bilang saya kerja jadi TKW Ki di Singapura. Oh jadi TKW ya gitu. Anaknya berapa Mbak? Gitu. Dia langsung gitu nanya kan. Anak saya 2 Ki, saya bilang. Oh iya 2. Nanya lagi statusnya apa? Saya bilang saya janda. Nah habis itu kan kita, maaf ya Ki, saya tinggal dulu, saya masih kerja gitu. Jadi saya tinggal lah, nggak ngurusin itu dia SMS. Saya kerja. Tapi kalau malam kita kan jam 12 kan istirahat. Jadi saya buka itu komen-komenan, chatting-chattingan lah. Mulai itu dia bilang saya juga katanya butuh pendamping gitu. Pengen punya istri, dia bilang saya juga udah 3 tahun istrinya meninggal katanya Ki Tirtonya tuh. Oh ya kalau cocok nggak apa-apa Ki, saya bilang saya juga janda. Tuh, habis itu kan lama-lama kita saling suka nih. Nah saling suka, tapi saya bilang nanti saya masih beberapa bulan lagi gitu selesai kontrak. Tadinya nggak apa-apa ditungguin gitu. Jadi saya telepon orang tua, anak-anak di sana.
Ya saya punya kenalan Pak, saya bilang orang paranormal gitu. Hati-hati loh nanti kamu kena tipu, dia punya istri, kata bapak saya gitu. Setelah mau selesai kan saya nelpon calon suami saya. Ki gimana gitu, saya manggilnya Kang Mas waktu itu. Karena dia bilang yang enak tuh panggil saya Kang Mas kata dia gitu. Dia manggilnya saya Dimas waktu itu. Kang Mas saya bilang gimana nih saya harus bagaimana, saya udah selesai kontrak, saya bilang gitu. Nah, kata dia pulang aja ke sini dulu ke Jawa Timur kata Kang Masnya tuh. Nanti setelah kamu udah sampai sini baru kita pulang ke Cirebon sama-sama nikah gitu. Jadi selesai kontrak tuh kita nggak pulang ke Cirebon Mang Ai. Pulangnya ke Bandara Surabaya itu, Juanda, udah dijemput sama beliau itu. Jemput pulang ke kampungnya dia. Nah desa itu kan dikenalin nah sama orang tuanya gitu pertama tuh. Ini calon istri saya Mak, sama kakak-kakaknya semua. Setelah udah 1 minggu calon suami saya tuh ke balai desa gitu. Minta saya mau numpang nikah ke Cirebon. Nah kita pulang nih ke Cirebon. Kalau surat cerainya udah ada? Ada, saya juga Udah punya? udah janda. Itu kan waktu itu kan kantor pos ngirimin ke orang tua saya. Jadi surat jandanya udah di Cirebon semua, di bapak saya gitu. Dengan suami saya yang calon itu bawa dari Jawa Timur ke Jawa Barat ke Cirebon itu. Bawa datanya semua ya. Nah udah resmi nikah kan, kita diboyong lagi ke Jawa Timur tadi itu. Nah ke tempatnya beliau. Nah, karena dia itu kan paranormal nih Mae. Jadi setiap hari tuh nerima tamu. Ya tamunya macam-macam lah, ada yang sakit, ada yang mbak-mbak apa gitu. Terus saya juga diajarin puasa. Katanya kamu lahirnya hari apa gitu, disuruh puasa. Tapi ya itu dimandikan bersih dulu kata dia, diruat kata dia. Dibersihkan dari aura-aura negatif lah kata dia. Jadi dimandikan tapi dia yang punya rapalannya gitu ya. Nah dimandi bersih, habis itu kita jam 5 sore nih udah puasa sampai malam, sampai besok. Itu malamnya kita gak boleh tidur, kita harus zikiran gitu. Itu sholat boleh, kalau mau sholat silahkan, boleh sholat. Ibadahnya bagus juga? Dia gak ibadah. Aliran apa mungkin tahu? Ya gak tahu, tapi dia gak sholat. Gak sholat gitu. Iya, tapi kalau saya boleh sholat. Dia tuh katanya pengen sih sholat gitu. Malah dia tuh ingin mendirikan padepokan atau kiai-kiai nanti diundang ke situ suruh ngajarin gitu rencananya tadinya. Habis itu diajarin cara semedi ya. Jadi kalau malam Jumat kita diajarin semedi. Ikut beliau lah, saya di belakang, suami saya di depan gitu. Di zikiran gitu, kita melekan gitu. Habis itu digembleng lagi puasa nekton ya. Habis itu puasa 40 dino kata dia. Jadi dalam 1 bulan itu ada hari misalnya Senin legi apa, Senin legi, Selasa Kliwon atau Sabtu apa paing gitu. Itu jumlahnya kira-kira 40 hari. Itu puasa dalam hari itu tuh Bang Dari setiap bulan kita ada puasa. Puasa 40 dino kata dia gitu. Jadi setiap bulan itu ada 6 hari yang jumlahnya 3 hari 40, 3 hari 40. Itu mau dikerjakan monggo, enggak apa-apa. 3 harinya aja. Itu pati geni. 3 hari 3 malam kita enggak makan, enggak minum, enggak tidur gitu. Ya nanti dikasih ini doanya. Masih ingat doanya Mbak? Iya, masih. Iya. Apa itu maksudnya? Ya. Kejawen atau? Iya kejawen kalau dia itu. Gak ya, ada kalau, ini ya. Islamnya nggak ada. Islamnya ya pakai Bismillahirrahmanirrahim itu. Ada. Ya nanti terakhirnya juga Al-Fatihah 7 kali sama Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad 7 kali sama Al-Fatihah 7 kali. Terakhirnya juga ada itu. Selama menjalankan itu puasa atau mati geni, ada makhluk-makhluk seram yang datang? Iya. Banyak. Iya di rumah beliau juga kadang muncul gitu. Di rumahnya kan ada pusaka ya. Ya muncul itu goib gitu. Takut enggak ada rasa takut itu di rumah tuh. Itu di rumahnya tuh ada keris itu. Kadang-kadang kalau orang yang niatnya jahat itu diuber-uber itu sama kerisnya tuh. Entah keris apa namanya.
Itu dipasang di depan pintu itu. Kadang muncul gitu sosok wanita pakai baju adat Jawa tuh suka muncul di rumah tuh. Jadi setelah itu Bang Ai ada tamu nih pada waktu itu ya. Ada tamu datang 4 orang nih, mbak-mbaknya nih ya. Datang itu. Assalamualaikum Bu. Iya Mbak, ada apa? Numpang tanya itu kata tamunya tuh ya. Di rumahnya Ki Tirto mana katanya. Rumahnya Ki Tirto tadi. Oh di sini Mbak, saya bilang. Ibu siapanya kata mbak-mbaknya. Yang itu ceweknya itu kayaknya tukang ini ya. Wanita malam itu. Kupu-kupu malam gitu. Mungkin cari penghasilan atau apa ya. Ada saya bilang. Silakan masuk dulu Mbak. Saya bilang duduk nanti saya panggilkan Kang Masnya saya bilang. Kan manggilnya pada kalau orang sana Mbah ya. Mbah gitu, Mbah Tirto itu. Nah kita kan kalau ada tamu gak boleh ikut campur itu. Jadi tamu mau apa saya gak tahu. Tapi dengar-dengar besok malam Mbak katanya kita ada ritualan gitu. Mau sowan ke Gunung Kumbang Liep gitu. Saya kan dengar Gunung Kumbang Liep tuh yang waktu itu Kanjeng Ibu Ratu ngomong. Saya penasaran Mang Ai. Saya pengen ikut gitu. Saya manggilnya Ibu Kanjeng Ratu Kidul. Kanjeng Ratu Kidul kalau Kang Mas ngomongnya. Kalau saya kasih Ibu kadang-kadang. Ya gak apa-apa Kanjeng Ratu Kidul aja. Jadi ngasih uang lah tuh mbak-mbaknya tuh buat beli sajen-sajen apa tuh dari pasiennya. Terserah lah kata suami saya. Nah nanti untuk beli bunga besok mbaknya tuh kita berangkatnya rencananya abis maghrib Mbak ke Gunung Kumbangnya. Jadi Mbak tuh mau jam berapa datangnya tapi dimandikan air bunga dulu biar bersih kata dia gitu. Habis itu kan pulang nih pamitan nih tamu-tamu semua. Nah Kang Mas saya boleh ikut? Boleh kata dia. Terus diajaknya ya kalau mau ikut boleh kata dia gitu. Soalnya saya kan penasaran ya. Itu pas itu kan Gunung Kumbang tuh seperti apa gitu. Penasaran tuh Mang Ai. Habis itu ada ruangan khusus itu untuk semedi ya. Jadi bunga-bunga tuh semua didoain apa gitu nggak tahu lah. Habis itu mandi satu-satu gitu. Tadi dimandikan satu-satu. Nah udah selesai semua kan. Nah Mbak ini kalau udah jam 5 kita udah nggak boleh makan gitu. Namanya pati geni karena kita mau bertamu ke kediamannya Ibu Kanjeng Ratu kata dia gitu. Kanjeng Ratu Kidul lah kata dia. Di Gunung Kumbang Liep gitu. Jadi pas udah pada mandi apa semua kita siap-siap lah nih. Semua kan pada pakai motor. Jadi saya dengan suami di depan. Si mbak-mbaknya itu kan berdua tuh. Naik motor ngikutin kita gitu. Habis maghrib berangkat ya mbak gitu. Iya Ki gitu. Berangkat, ibu saya baca-baca doa dulu entah apa gitu. Nah, itu kira-kira ada 1 jam lebih ya. Nyampe lah di desa Donomulyo itu Bang Ai. Itu. Desa hutan Donomulyo namanya ya. Pertama tuh kita itu disambut itu sama sesosok perempuan gitu. Perempuan tuh pakai baju putih ya. Habis itu mukanya ketutupan rambut gitu gini. Terus saya merinding semua. Hihihi gitu. Ada suara. Hihihi gitu. Tapi ya saya ya gimana ya Allah saya bilang. Ya sudah kita baca-baca lah sebisa-bisa ya. Kita masih jalan aja naik motor kan kita sambil baca-baca lah. Di situ kan karena hutan ya. Hutan itu jalannya tuh mau menurun dikit tapi ada jurang itu. Ada jurang terus ada batu-batu besar. Terus ada pohon. Lah dekat pohon itu ada lagi sesosok makhluk gitu. Tinggi besar Mang Ai di situ. Tinggi besar. Terus kan lolongan anjing nih banyak gitu. Au gitu. Lolongan anjing. Terus mulai ada bau-bau anyir gitu. Bau-bau amis. Tapi kita ya ini ya Allah gitu. Ini perasaan saya kok apa saya sendiri yang lihat lainnya lihat enggak gitu. Saya enggak tahu gitu. Tapi ya kita masih berjalan aja. Saya pengen tahu Gunung Kumbang itu seperti apa sih ya. Saya penasaran gitu.
tempat Kanjeng Ratu tuh di mana, kata dia kan pernah bicara kan saya ada di Gunung Kumbang gitu. Setelah udah mau nyampai ke tempatnya itu, lah di situ muncul lagi tuh sosok pocong gitu. Tapi kita berani-beraniin lah ya, udahlah saking ini. Nah itu kan sampai di dekat laut tuh kan ada warung-warung tuh di pinggiran lautnya tuh. Nah kita mampir ke salah satu warung gitu. Suami saya ngomong, "Pak, saya nitip motor ya," katanya. Nanti malam saya mau ada ritualan di tempatnya petilasannya Ibu Kanjeng Ratu Kidul, katanya. "Oh nggih, monggo Ki," kata tukang warung. "Silahkan motornya diparkir gitu. Barang-barang semua dibawa." Nah kita ngelewatin itu tuh yang jembatan tuh. Kita kan sempet selfie ya. selfie gitu. Boleh. Silakan kalau mau foto Mbak itu buat kenang-kenangan boleh di sini, tapi kalau udah sampai sana nggak boleh, itu harus izin dulu, kata suami saya. Terus nggak boleh ngomong apa-apa ya, katanya. Nggak boleh ngeluh, nggak boleh ngomong macem-macem lah. Itu baru masuk di ada gapura itu ya, kan ada tulisannya Gunung Kumbang itu. Udah mulai itu, udah kayak merinding gitu. Itu perasaan saya ya, goibnya itu kayak banyak gitu, sliver gitu. Itu naik sampailah kita di tempatnya kayak semacam petilasan gitu. Ada tempatnya. Di situ ada Pak Kuncen itu. Itu, "Assalamualaikum Pak Kuncen," gitu Bang Ai. "Ya, waalaikumsalam Ki," gitu. "Ada apa?" kata Pak Kuncen. "Saya mau ritualan nanti malam di sini." "Oh monggo silahkan," gitu kata Pak Kuncen. Nah diizinkan sama Pak Kuncen tuh. Terus suami saya bilang, "Mbak kalau mau istirahat duduk-duduk silahkan," gitu. Kan di luarnya ada tempat terbuka ya, ada cuma itunya doang. Nah tapi kamarnya Kanjeng Ratu tuh beda gitu. Kita nungguin jam 12 tuh Mang Ai. Kita masih duduk-duduk wiridan, zikiran gitu. Saya kan penasarannya, jadi saya tanya Pak Kuncen, "Pak Kuncen, ini sebetulnya apa?" Saya bilang. "Oh ini tuh Mbak," katanya, "ini namanya Gunung Kumbang Liep," kata dia, "tempatnya Ibu Kanjeng Ratu Kidul," katanya. "Kalau nanti ritualan di sana ditunjukin tuh ada pintu besar ukir-ukiran kayu tuh nggak boleh dibuka itu kalau belum waktunya masuk gitu." Setelah jam 12 kan kita masuk nih ke tempatnya kamar tidurnya Kanjeng Ratu di situ. Masuk, suami saya masuk, "Assalamualaikum," "Waalaikumsalam," gitu. Terus ya saya kalau bahasa Jawa ya, kalau bahasa Indonesia saya bawa istri saya, putri sejati, namanya Atun Roningrum. Terus saya diperkenalkan, nama saya Kitirto dari desa ini gitu. Terus saya bawa anak buah saya, pasien saya 4 orang namanya ini gitu, diperkenalkan itu di tempatnya Ibu Kanjeng Ratu itu. Pasang sajen, jadi bunga kenanga, bunga kantil, bunga melati gitu dipasang ya, sama pecok bakal, sama kita bawa buah-buahan nih. Ada beras, pisang raja nangka ya. Yang untuk sajen itu ada uangnya lah di situ 5.000, sama kelapa degan 1, terus ada kelapa yang udah dikupas kulitnya tuh, sama buah naga sama blimbing ya. Itu 1 wadah itu. Nah, disajikan. Nah, setelah itu kita namanya orang bertamu kan kita Assalamualaikum sama Kanjeng Ratu nih. Nah, nanti kalau saya sudah semedi tolong jangan diganggu ya Mbak. Gak boleh diganggu walaupun mau lihat apa kata dia. Kan namanya kata dia saya mau kontak batin sama Kanjeng Ratu Kidul, mau menanyakan gitu. Mau menanyakan ya sampean-sampean ini gitu. Tujuannya tuh apa? Terus harus diapakan gitu, pasiennya kan harus ditanyakan katanya sama Ibu Kanjeng Ratunya tuh, kata dia gitu. Jadi selama saya semedi nggak boleh diganggu. Setelah itu kan kita dupo tuh yang 3, 5, 7 itu ya. Nah pakai dupo terus saja yang dipasang. Ya itu kita ngobrol apa gitu. Setelah wirid kita doakan Ibu Kanjeng Ratunya itu, ikutlah kasus sundu batang Ibu Kanjeng Ratu Kidul ya, Al-Fatihah gitu kan. Kita ikutlah Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirrahmanirrahim itu 7 kali. Setelah itu wirid gitu. Wirid ya la ilaha illallah 100, subhanallah, Allahu akbar, sama juga wiridannya. Tujuannya apa waktu itu ya? Tujuannya itu menanyakan pasien gitu.
Mengantar pasien tadi iya, ya? mengantar pasien tuh dia mungkin minta pengasian atau penglaris gitu tujuannya tuh. Kalau saya cuma ikut tujuannya, ikut suami. Nah pas udah nih kan udah selesai nih, jadi suami saya kan semedi, itu kayak gini. Tadi gini, habis itu semedi, itu udah nggak boleh diganggu kata dia. Jadi saya ikut lah. Saya kan cari tempat enak ini duduk kayak gini aja ikut. Tapi sambil diam. Nah itu selang 1 jam tuh saya kan dalam semedi tuh muncul itu sekelebat bayangan putih, kelebat kayak orang berjalan tuh makanya kayak asap gitu, lebat. Habis itu hilang. Nah setelah hilang ya muncul lagi sosok perempuan memakai baju adat Jawa itu tuh, pakai adat Jawa. Dia tuh berdiri depan gitu gini tapi sambil senyum orangnya. Tapi saya keadaan lagi semedi itu enggak ini. Dia itu hilang lagi pelas gitu, hilang lagi. Setelah beberapa detik kemudian itu apa yang didudukin saya tuh lantainya tuh Mang seperti gempa itu, grek gitu. Ya Allah, ini saya sendiri apa enggak gitu? Kenapa ini kok saya kok gini gitu? Itu kayak macam gempa itu Mang. Aduh, ya Allah, subhanallah, Tapi kan kita nggak boleh kata, saya misalkan ada pesan jangan ganggu saya selagi saya lagi semedi. Jadi saya nggak berani. Jadi ya tetap aja gini saya bilang itu kayak gempa ini. Setelah itu muncul itu sosok prajuritnya tuh ya kayak pengawal itu, pakai perisai, pakai tongkat gitu kan, ada tombaknya tuh, tombak. Habis itu banyak dayang-dayang. Nah di tengah-tengah tuh ada sosok perempuan tapi beda dia tuh ya, mungkin ibu Kanjeng Ratu itu. Setelah itu dia muncul depan saya, terus dia bilang gini, Putri Sejati, panjenengan tak kei kembang kantil yo, nggih wibawamu ngono. Nggih wibawa, nggih pengasian. Nah kata dia gitu. Habis itu plus hilang. Setelah suami saya selesai kan semedinya nih, kan semua buka mata nih. Buka mata itu ada bunga kantil gitu pas di pangkuan saya 1 biji. Saya misalkan nanti ya Mbak katanya pamitan dulu gitu. Kalau mau pulang kan kita pamitan lagi ya. Jadi saya pamitan, nanti setelah dari sini saya langsung pulang ke rumah gitu. Kita ngomong apa dia sama Ibu Kanjeng Ratu Kidul itu. Setelah pamitan Mbak, kalau mau keluar jangan ngebelakangin itu katanya, kamarnya tuh. Jadi kita keluar dari kamar itu tuh mundur Mang mundur gitu, jongkok mundur gitu keluar tuh. Kan waktunya masih malam nih, kita pulangnya kan pagi setelah jam 6 atau jam 7 gitu, setelah siang lah. Kita masih duduk, saya kan gini, Kang Mas, saya bilang saya nemu ini gitu. Wah iki apik roh ngono kata dia. Kiwi bawa apik ngono kata dia. Wah apik pengasian iki ngono. Semua kantil itu. Nah ternyata mbak-mbaknya juga dapat itu, bukan saya sendiri. Oh ya aku juga entok luki ngono. Terus suami saya minta sama Pak Kuncen tuh, Pak minta airnya 1 gelas gitu. Jadi dikasih lah air 1 gelas ya. Itu bunga kantil itu masuk ke dalam gelas tuh nggak mau naik Mang Dia tetap tegak lurus, iya gini. Sini mbak-mbaknya itu satu-satu. Tapi yang punya mbaknya itu slup naik biar ke atas gitu. Satu lagi naik ke atas lagi. Jadi yang 4 orang itu bunga kantil itu semuanya naik ke atas itu. Yang punya saya tegak lurus. Kata suami saya, kamu tahu nggak artinya ini gitu? Enggak Kang Mas, saya bilang.
iki nek wong Jawa duwe keinginan ngono ya. Kudu mantep ya dadi ngono. Kata dia gitu. Jadi harus mantep, ibaratnya pengen jadi apa kayak harus praktek dan mantep. Kata dia gitu. Terserah mau jadi apa, hidupmu ini pilihannya mau jadi apa, tapi kudu mantep. Kan nuncep itu, serap itu. Kata dia, iki nggih pengasihan iki jarene. Terus habis itu setelah udah siang kita kan pamitan nih. Sampailah ke rumah itu, mbak-mbaknya kan juga entah dikasih apa itu. Pada dikasih minyak, dikasih apa itu dari suami. Ini untuk pengasihan mbak, ini untuk apa gitu. Habis itu pada pulang, nah punya saya juga dikasih ini. Dulu nih 1000 malaikat ya dulu. Isinya itu minyaknya itu. Jadi bunga kantilnya itu dimasukkan ke minyak. Dulu 1000 malaikat karena sudah habis gitu. Kan mahal kalau 1000 malaikat tuh. Ini dapat dari mana? Ini dari Ibu Kanjeng Ratu yang saya ritualan itu. Bunga kantil itu? Iya, ini bunga kantilnya. Ini sudah lama ini. Fungsinya apa, Mbak? Ini katanya ini untuk pengasihan. Jadi biar orang-orang tuh ngeliat saya tuh kasihan gitu. Masih ya, berfungsi nggak? Masih. Ini. Gitu. Cuma minyaknya harus ditop up pakai yang 1000 malaikat tuh mahal gitu. Jadi ya apa aja boleh. Kasih minyak wangi maksudnya? Iya, kasih minyak wangi. Ya seharusnya sih 1000 malaikat itu kita belinya kan di Malang ya, seharusnya jauh. Pernah diuji coba nggak? Ini pernah. Ya pernah diuji ini ternyata. Ya orang-orang tuh ya pada seneng lihat saya tuh. Khasiatnya begitu? Iya, ya wibawanya tuh kayak kita tuh ya terhormat. Semua orang tuh kayak tunduk gitu, kayak takhluk gitu. Terus pada seneng sama saya tuh orang-orang tuh. Gitu loh. Waktu saya di sana, lama-lama suami saya merasa tersaingi. Pada waktu itu kan ada gunung meletus, Gunung Semeru di Malang, Jawa Timur itu kan. Itu sebetulnya saya tuh udah merasakan itu. Kalau mau ada kejadian gitu. Waktu itu saya tuh. Karena kita kan puasa ya, terus melek juga. Jadi udah dikasih tanda gitu, tapi saya nggak berani ngomong. Saya takut salah, takutnya saya gini, wah ini mau ada apa-apa nih gitu. Tapi saya pengen tahu firasat saya tuh kejadiannya tuh seperti apa gitu. Saya belum tahu jawabannya itu, jadi saya biarkan aja. Ternyata betul itu. Jadi dia setiap hari kita berantem, adu argumen gitu. Misalkan, ya pokoknya tentang ilmu ya, gitu loh. Kita kan saya kayak dikasih pengarahan gitu. Saya harus gini, saya pengobatan gini gitu. Suami saya tuh nggak terima. Kalau saya tuh pinter gitu loh. Karena kita kalau diajarin apa-apa cepet nangkepnya. Nanti kamu puasa saya kasih ya doanya ini, dituliskan. Tulis. Nah, itu setelah tulis saya hafal gitu, diletakkan itu. Coba Rok kamu ngomong gitu. Langsung masuk semua itu doa tuh. Dalam 1 hari cepet jadi kok pinter men yo jadi biasanya lo nek aku ngajari wong susah. Jadi perbedaannya setelah dari Nyi Ratu ya? Iya, itu mulai ada, pokoknya kalau mau ada firasat tuh biasanya lewat mimpi, kita mimpi dulu gitu. Itu udah dikasih tahu lewat mimpi, nanti kamu kejadiannya kayak gini gitu. Besok kamu kadang-kadang juga aura hati nih, misalnya orangnya nih mau curhat macam-macam ya. Misalnya saya tetangga saya urusan ini. Saya tuh udah tahu orang tuh mau ngomong apa tuh besoknya itu. Udah tahu orang nih, saya jadi bisa jagakan. Orang ini karakternya kayak gini. Besok pagi saya punya tamu karakternya, saya tuh udah tahu gitu loh. Kalau orang tuh mau datang suami istri sendiri mau curhat apa, maksudnya pengobatan apa, saya tuh udah tahu gitu makanya. Tapi saya nggak berani ngomong gitu. Saya nggak, Mas besok nanti ada tamu gini, nggak berani saya tuh. Jadi sering debat dengan suami? Iya, sering debat gara-gara ya masalah, karena saya tuh saya bilang, Kang Mas saya gini-gini, kamu itu sok keminter, orang belajar aja juga. Dia tuh marah-marah, dia nggak terima gitu. Jadi saya kan merasa nggak enak nih. Mulai itu kalau mau ada ritualan saya mulai ditinggal gitu. Dia ngomong sama temennya, Bu katanya, ya Mbak gitu, Mbak tuh jadi harus di rumah. Jadi kalau Kang Masnya ritual ke Gunung Kumbang lihat bawa pasien, Mbaknya di rumah gitu, kata temannya gitu. Saya nggak terima, nggak mau lah saya bilang.
Orang saya tuh biasanya juga diajak-ajak, mulai tuh dari situ kita udah mulai disingkirkan gitu. Bilang, ya udah kalau kayak gini berarti nggak seneng disaingin gitu. Jadi saya minta pamitan sama dia tuh. Saya bilang, Mas kalau kayak gini ya udahlah, nggak bisa diteruskan gitu rumah tangga tuh. Jadi ribut terus ya? Iya. Tiap hari? Iya. Ya pokoknya adu argumen tentang ilmu, karena dia kan merasa udah suhu, kita kan baru belajar. Jadi kita nggak boleh, levelnya nggak boleh harus tinggi saya gitu, dia harus rendah gitu. Walaupun Berjalan berapa tahun itu? 2,5 tahun. Jadi Bubar ya? Bubar itu. Habis itu saya pamitan, saya baik-baik ya. Mama saya bilang, jangan diapa-apain ya. Saya bilang, saya minta maaf kalau saya cuma, ya tapi dia marah. Lah wong Cirebon ku yang ngono kuwi jarene. Banyak modusnya. Rumah tangga ki nggih dolanan ngono. Jarene ngono. Makanya saya tuh nggak mau ketemu sama orang Jawa Barat tuh katanya. Jadi saya minta maaf, saya baik-baik lah sama beliau ya. Terus saya pulang, itu pun sempat itu dianterin sampai ke terminal gitu, dianterin pakai motor. Habis itu saya udah naik bis, ya udah dia pulang, saya pulang ke Cirebon. Saya kan ke rumah bapak nih. Bapak kan kaget, loh bis balik ngono. Ada apa kata dia. Udah nanti aja besok saya berceritanya, sekarang tidur aja dulu. Habis itu kita istirahat apa, besok bagian cerita ya. Aku lu udah cerai pak. Loh kata dia gitu. Kok gitu, nanti dia apa-apain enggak gitu. Itu nanti kamu disantet gimana kata dia gitu. Saya bilang pasrah aja sama yang maha kuasa, orang nggak salah saya. Karena kita nih waktu itu juga sayanya keras, dianya juga keras gitu. Berantemnya tuh kita nggak mau ngalah, karena saya tahu gitu loh. 1 hari, 2 hari, 3 hari itu nggak ada apa-apa Mang Ai. Ya kita biasa aja lah, main ke rumah teman, main ke rumah bibi gitu kan. Nah setelah 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan mulai ada keanehan nih Mang Ai. Di rumah tuh jam 2 malam itu kayak dicek Mang Ai. Leher nih itu ya Allah gitu. Tapi saya langsung bangun gitu, ya Allah gitu. Jadi kayak akan ada yang mau itu jam 2 malam itu. Terus saya baca doa astagfirullahaladzim, ya Allah gitu. Terus saya bangun, saya cari air ya. Saya kan bapak saya kan di belakang ya tidurnya, saya di depan. Dia nggak tahu kejadiannya itu. Terus saya minum air itu, saya keluar rumah. Saya malam-malam keluar, Mang Ai. Cari ketenangan itu. Ini ada apa gitu. Jadi saya keluar. Nah, habis itu udah kan, tidur lagi. Tuh udah nggak ada kejadian itu. Nah besoknya tuh ada teman saya main gitu. Tuh main, kita kan di beranda kan ada kursi nih. Ini kursi, itu meja, terus kayak emang kayak gini, ada padapan gitu. Itu yang namanya Jana itu, dia kaget ya, Roh gitu, apa? Di belakang kamu ada orang loh tinggi besar kata dia. Alah kamu tuh ngayal aja, halu aku bilang gitu. Tuh, saya nggak percaya sama dia ngomong tuh. Di rumah saya sendiri. Itu halu aja kamu tuh tahu. Mana ada aku bilang. Itu hampir mau maghrib Mang Ai kejadiannya. Nah, udah habis itu kita ngobrol-ngobrol, minum kopi apa, dia pulang lah. Lah kebetulan pada waktu itu ponakan saya pulang dari Jakarta itu tuh. Kata dia, Bi, saya nginep di sini ya gitu. Oh iya Lam, silakan. Dia nginep tuh. Katakan rumahnya orang tuanya agak jauh ya, kalau dari tempat saya kan dekat itu, dari Pangkalan Bis kan dekat, rumahnya dekat gitu. Kalau orang tuanya masih jauh rumahnya, jadi nginep di tempat saya dulu. Itu jam 1 malam tuh dia, karena kamu ngirim kopi enggak? Iya kopi, jadi saya kasih kopi itu. Tuh dia ngerokok ya, ngerokok kan ada asbak itu, asbaknya asbak yang pakai yang kayak gelas itu, kopi asbak. Dia tuh lagi mainan HP, tuh jam 1 tuh kaget tuh, wang gitu. Saya kan kaget, apa Lam? Saya bilang, aduh, ada orang katanya gitu. Jadi kagetnya tuh katanya ada orang gini tuh. Jadi dia kaget, ada orang katanya ngelihat ke saya gitu. Orangnya tuh dia lagi main HP, orangnya gini. Kan dia kaget. Jadi
Itu kopi apa semua tuh berserakan itu. Ya Allah, kamu nih apa, saya bilang. Oh, kita ada apa sih? Tadi ada orang gini loh, Be, katanya gitu. Masa sih ya? Alah, kamu tuh halu aja. Terus pintunya tuh getar itu. Malam-malam tuh getar. Getar gini, dipegang sama dia. Ini pintu ada apanya gitu. Dilihat pakai di ordeng tuh. Ada orang berdiri di depan rumah. Tinggi besar katanya sih. Tapi saya udahlah, tidur, aku bilang. Kamu tuh ngayal aja. Makanya jangan kebanyakan nonton film di YouTube, saya bilang gitu. Jadi dia tidur di ruang tamu, saya tidur di kamar lah ya. Udah habis itu dia jam 6 pamitan Mang Ai. Gitu. Tapi saya pulang ya ke rumah Mak gitu. Iya udah, pulang lah. Ya saya kan bangun tidur tuh, mandi, habis itu saya ke warung nih. Nah di warung tuh banyak ibu-ibu kan pada ngumpul nih kalau pagi tuh pada nungguin sarapan tuh ya. Terus itu, Pak Roro gitu, aku tadi malam itu loh di samping kanan rumah kamu itu kan ada mangga tuh di situ katanya. Itu ada orang loh katanya, tinggi besar gitu. Tetangga saya ngomong gitu. Tuh. Lah. Saya bilang, "Masa sih Bu?" Iya kata dia. Tadi malam loh aku lihat tuh. Lah, terus ada lagi satu orang lagi yang rumahnya di utara tuh. Katanya juga dia lihat lagi itu. Lagi jalan itu ke arah utara dari rumah saya tuh. Tak gitu. Ada orang berjalan gitu. Tinggi besar kata dia. Jadi bukan satu orang, dua orang pada ngomong Mang Ai waktu itu tuh. Lah terus saya tuh kebetulan ya, saya pulang lah. Itu teman yang di Jawa Timur itu nelpon ke saya gitu. Assalamualaikum, waalaikumsalam, kamu sehat gitu. Aduh, ini saya boleh cerita nggak? Jadi saya ceritakan lah tuh sama teman saya tuh kejadian di rumah nih, gini gitu. Oh, berarti kamu harus di ritual kata dia. Ritualnya kalau dulu kan kamu nyari ilmu ya, sekarang pengobatan untuk kamu gitu kata dia. Gimana tuh? Saya bilang, ya kamu cari bunga tuh malam ya carinya katanya. Itu mawar tiga warna tuh, yang mawar putih, mawar merah, sama yang satu lagi mawarnya kan ada merah ada putih tuh. Saya cari ke tetangga, kebetulan ada. Saya cari tuh. Habis itu ya gitu, kamu mandi, terus dimandikan lagi, mandi bersih ya. Mandi bersih, ya ini doanya kamu kan tahu gitu. Doanya sama yang seperti suami saya ajarkan Mang Ai. Itu ya. Nah setelah itu saya mandi lah, kata dia ya bunganya juga harus dibuang itu. Nah setelah itu dia suruh saya cari kelapa degan. Itu kata teman saya yang dari Jawa Timur, kamu kan udah habis suci nih, ambil wudhu, habis itu diwiridin itu di kelapa tuh, di atasnya kelapa tuh tasbihnya tuh diwiridkan gitu. Pakai la ilaha illallah apa segala itu gini-gini di atas kelapa ya. Kamu jangan kaget ya katanya kalau lihat apa-apa gitu. Setelah itu saya akan kumpulin kata dia, seluruh papat lima pancar kamu disuruh datang semua yang di mana-mana, kumpul lagi jadi satu. Habis itu ke arah kelapa begini kan. Jadi ini Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad gitu. Kamu jangan kaget gitu. Habis itu suruh dipecah Mang Ai kelapanya tuh. Ternyata apa isinya Mang Ai? Isinya itu paku Mang Ai. Pakunya tuh 3. Pakunya udah lama-lama loh. Paku ya udah karatan tuh mas, melengkung gitu pakunya tuh. 3 biji dalam kelapa tuh. Gitu. Kata dia, udah kamu udah tahu kan katanya kalau kamu tuh di dalamnya itu ada itunya gitu. Ya entah siapa yang ini gitu. Tapi nggak usah ngomong ke siapa-siapa, ini rahasia gitu. Udah buang aja. Terus dibuangnya itu katanya suruh ke sungai yang airnya mengalir deras Mang Ai. Saya cari sungai ya yang airnya deras. Itu ngangkat kelapa tuh sama bunga tuh Mang Ai. Rasanya tuh berat banget itu mau buang tuh. Berat banget itu. Sampai kan saya naik motor ya. Itu nggak bisa jalan motornya tuh Mang Ai. Mau keluar dari rumah tuh. Gitu, nggak mau jalan itu. Saya baca-baca ya subhanallah, ya Allah ada apa gitu. Udah lagi kita kan
naik motor lagi itu di tengah-tengah mau ke arah sungai itu juga macet lagi motor tuh. Padahal motor masih baru loh Mang Ai. Saya naik tuh. Motor nggak bisa jalan itu motornya tuh. Eng gitu. Tapi saya sambil doa, ya subhanallah, ya Allah ya Allah ini kenapa itu bawa kelapa sama air bunga yang saya mandi tadi tuh. Beratnya kayak 1 ton itu. Berat banget tuh. Diangkatnya nih berat banget. Gitu. Nah, setelah mau ke sungai, arah sungai itu, macet lagi di situ. Motornya tuh nggak bisa jalan lagi. Saya bilang, ya Allah subhanallah ada apa ini ya Allah gitu. Lah, saya itu udah lagi bisa jalan, saya parkir kan deket sungai. Habis itu dikasih doa lah, nggak buang-buang kelapa sama kembang, buang sialnya saya, sengkolo balak sengkolonya aku, terus tak buang itu lep gitu. Karena kan airnya deras ya, jadi langsung ini di tengah-tengah tuh, tengah-tengah jembatan tuh, langsung hilang itu kelapa sama bunga tuh Mang Ai. Itu yang anehnya itu ya. Setelah saya buang kelapa sama bunga itu enteng gitu loh. Rasanya tuh, saya kok enak banget itu, rileks gitu badan saya tuh. Itu kiriman dari siapa itu Mbak? Ya nggak tahu, kita nggak bisa ini ya, nggak bisa, soalnya kan banyak musuh saya tuh. Mungkin suami pertama dulu juga nggak terima karena ngelihat saya sukses gitu. Dia pengen kembali itu. Karena saya kan tahu saya beli rumah, saya beli apa, dia pengen kembali. Nah, terus ya yang kedua juga minta cerai itu nggak terima gitu. Maunya dia itu sabar gitu, lanjutkan aja, diperbaiki lagi. Tapi egonya kan tinggi-tinggi saya gitu. Dia pikir lagian kalau mau jadi itu juga nggak bakalan mampu kita ini. Buktinya digembleng kita tiap bulan ngisi semedi terus ritual pati geni itu pas yang ke 7 harinya kita nggak mampu gitu. Selalu makanya gagal ya? Gagal, dia tuh udah pasti kamu tuh gagal gitu loh, nggak bakalan bisa menyaingi saya. Tapi saya kan selalu dikasih dikasih petunjuk gitu loh. Kalau mau apa-apa saya kan ngungkapin ke siapa gitu loh. Maksudnya di bicaraan saya juga Mas gini-gini, dia nggak terima gitu loh. Sampai sekarang masih interaksi nggak dengan Nyi Ratu? Ya kalau perasaan saya masih dijaga sama beliau, saya itu masih dijangkung kata orang sana tuh, masih dilindungi lah gitu. Masih melakukan ritual nggak? Enggak, kalau Udah ritual enggak kita. Cara membuang ilmu-ilmunya gimana itu Mbak? Ilmunya ya nggak usah dibuang karena itu Hilang sendiri? biarkan saja. Nggak ada masalah kita ya? nggak ada masalah. Ilmu tuh nggak ini kok. Nggak Bagus berbahaya? kok. Iya bagus. Ilmu itu tergantung kita yang menggunakan gitu loh. Orang punya ilmu kalau digunakan untuk kebaikan ya baik gitu loh. Asal untuk menolong orang lain, untuk pengobatan gitu. Saran mungkin untuk mereka yang mau melakukan atau mencari ilmu seperti yang Mbak lakukan, apa kira-kira? Ya kalau ini saya sih mendingan ya, kalau cari uang ya mendingan ya ilmu kerja nyata aja lah gitu loh. Gak usah pakai gitu-gituan. Iya, kalau mau cari rezeki tuh gitu lebih real kan. Kalau misalnya kerja langsung gajian gitu, kerja apa-apa, nah uangnya kan cash gitu. Jadi niat menolong orang dengan memakai ilmu juga belum tentu berhasil ya? Ya belum tentu gitu loh. Itu beratnya sama itu pencapaiannya itu nggak semudah yang dibayangkan orang gitu, berat itu. Karena kalau kita mencari ilmu belinya dengan nggak makan dan nggak tidur, terus jikirannya juga ya kalau dibilang tiada hari tanpa jikir gitu. Jadi setiap saat kita itu kalau nggak mulut ya hati, batin kita selalu berzikir gitu. Tetap capek ya? Ya tetap capek. Orang kalau nggak tidur seterusnya kan capek. Oke. Kerja juga capek. Jadi terobsesi dari nonton YouTube seorang YouTuber ya? Iya. Bisa mengobati orang, bisa lawan gitu. dukun gitu ya. Gitu. Jadi Tadinya kepengen tuh, seperti itu. Tapi semuanya kandas ya. Kandas semuanya. Oke. Mbak, waktu mau ke sini izin dulu dengan Nyi Ratu. Iya, saya minta izin dulu sama beliau gitu. Kenapa kalau nggak izin? Ya takutnya nanti ada kendala gitu di pas penyutingan, takut marah gitu. Tak ada lampu, ini takutnya saya juga pingsan kalau dia nggak setuju. Tapi ini setuju ya? Ya saya minta sama beliau, saya bilang saya bukan untuk niat apa-apa gitu loh. Ada hadir di sini nggak?
Ya saya rasa kalau saya sih merasa dilindungi sama beliau tuh. Pokoknya setiap ada kejadian aneh selalu saya ada jalan keluar untuk pengobatan gitu. Ya tahu-tahu ada yang telepon ngasih firasat begitu. nasihat. Iya. Ya masih ada Oke. gitu. Nah, sobat Malam Mencekam, untuk sobat yang mungkin masih ingin memiliki ilmu ya mengobati orang, niatnya mengobati orang. Iya. Tapi ternyata itu tidak mudah. Seperti yang dialami oleh Mbak Roro. Iya. Tidak semudah membalikan tangan dan capek juga ya, Mbak ya. Capek. Sobat Malam Mencekam, akhirnya sampai di sini dulu kisah dari Mbak Roro. Kita akan jumpa lagi di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.